فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-khamisah, faedah yang kelima yang diambil dari hadis Luqatah. Fa in madha 'alaihal haulu wa lam tu'raf. Apabila telah berlalu selama setahun dan tidak dikenal juga barang ini, malakaha multaqituha milkan qahriya, maka pemiliknya, maka yang menemukannya itu boleh untuk menguasainya dengan kepemilikan qahriyan, yaitu istilahnya pemaksaan. Tapi ini istilahnya aja ya, tentunya dia tak maksa siapa-siapa. Tapi karena tidak ada akad dari intiqalul milik dengan jual beli atau dengan hibah atau dengan keikhlasan, maka ini seakan-akan adalah qahr, yaitu pemaksaan. Tapi bukan dolim, karena ini pemaksaan yang tak ada kedoliman, karena sudah 1 tahun pemiliknya pun tak datang dan sebagainya, tak diketahui. Kalau dibiarkan, kalau dibuang, ini akan rusak, harta Allah tersia-sia. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua di bumi ini. Semua yang di bumi ini untuk kalian. Alal khilaf di antara para usuliyun. Lamnya di sini adalah lamut tamlik ataukah lamul intifa atau lamul istihqaq, tak masalah. Kalau lamut tamlik, memang kenyataannya semua yang di bumi ini Allah jadikan milik kita sesuai dengan kadarnya tentunya. Tapi secara umum memang yang di bumi ini sudah jadi milik manusia. Untuk yang di alam ini, kalau yang di alam lain ya milik jin, terserah, itu urusan mereka. Ini yang milik, nggak masalah itu. Baik, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari siapa itu? Iyad bin Himar al-Mujashi'i dalam hadis qudsi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, kullu abdin kullu malin nahaltuhu li abdi fahuwa hillun lah. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku itu halal untuk dia. Berarti apa? Lamut tamlik. Memang itu jadi milik kita. Tapi juga bukan mustahil. Kalau usuliyun ini adalah lamul istihqaq. Miliknya tetap milik Allah, ya jelas ya. Memang walahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Berarti kita bukan pemilik, tetapi kita punya hak yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang lain mengatakan lamnya adalah lamul intifa. Kita punya hak untuk mengambil manfaat karena Allah Ta'ala mengizinkan. Ini nggak masalah. Ini khilaf, nggak masalah. Semua lam di situ boleh berlaku di situ. Mana yang lebih sesuai di sini? Yang terakhir pun sesuai, yaitu memang tujuan harta diciptakan oleh Allah memang untuk diambil manfaatnya. Maka kalau harta yang kita temukan tadi setelah 1 tahun kita buang karena takut atau apa-apa, justru ini menyelisihi tujuan diciptakannya harta tadi untuk diambil manfaat, akan terbuang sia-sia. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan apa? Wala tubadzir tabdzira. Jangan engkau menyia-nyiakan harta. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah juga. Nah, Rasulullah SAW an-salas. Rasulullah SAW melarang dari 3 perkara, di antaranya adalah idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Baik, maka walaupun ini polanya seakan-akan qahr, pemiliknya tidak memberikan akad keikhlasan pada kita, tetapi kita tidak salah karena syariat telah mengizinkan untuk memiliki barang itu agar diambil manfaatnya. Min ghairi ikhtiyar, tanpa ada pilihan. Kal irth, seperti apa? Harta warisan. Iya, sama saja kita menolak atau kita tidak menolak. Kalau orang tua misalkan meninggal, jelas masing-masing anak sudah ada bagiannya. Adapun kalau setelah itu kita ingin mengikhlaskan untuk dibagikan ke saudari kita atau makcik kita atau siapa, itu terserah. Tapi itu hak kita dan itu pahalanya untuk kita kalau kita setelah itu mengikhlaskan ke siapa. Ini yang dikatakan min ghairi ikhtiyar. Kalau jual beli ini ikhtiar, memang al-bayyi'ani bil khiyar. Ini makna pembahasan min ghairi ikhtiyar. Karena Allah yang mengatur, otomatis langsung itu memang jadi milik dia. Fa idza jaa sahibuha ba'dal haul, kemudian setelah 1 tahun
entah berapa tahun kemudian tahu-tahu pemiliknya datang, padahal kita sudah memanfaatkannya misalkan, falahu iwaduha, maka pemiliknya berhak memiliki gantinya. Sudah terlanjur kita habiskan, nah kita bayar sesuai kadarnya. Au hiya bi'ainiha, atau kita berikan memang zatnya itu. Memang apa? Peti ais kita pakai, kemudian tahu-tahu 2 tahun kemudian pemiliknya datang, ya sudah kita kasihkan peti ais itu. Pemiliknya bilang, tapi 2 tahun yang lalu taklah seburuk ini. Berarti Anda harus tukar lah, harus ganti yang baru, nggak boleh. Kenapa? Seandainya kita tidak jaga dan tidak kita pakai, mungkin sudah berkarat, sudah banyak fungus, sudah banyak apa aja itu, hewan-hewan, sudah banyak apa saja yang menyebabkan barang jadi rusak kalau tidak dipakai. Justru kalau kita pakai malah dia jadi terawat dengan baik. Maka tidak ada hak bagi pemiliknya untuk menuntut 2 tahun yang lalu dia masih bagus. Mungkin kalau nggak kita pakai malah sudah rusak di luar kena air hujan. Baik. Maka kalau memang zatnya masih ada, langsung kita serahkan ke dia. Kita tidak ada kewajiban untuk menukar, kecuali kalau dia rusak dengan sebab kita, itu jelas itu kesalahan kita. In kanat maujudah, apabila barangnya memang masih ada. Yang keenam, in ja'a sahibuha walau ba'da amadin tawil, apabila pemiliknya datang walaupun setelah masa yang panjang, wa wasafaha, dan dia menceritakan sifatnya, memang terbukti dia pemiliknya, berarti dufi'at ilaih, maka barang itu hendaknya diserahkan kepadanya. Wa yakfi wasfuha bayyinatun, wa yakfi wasfuha bayyinatan ala annahalah, cukuplah pensifatan atau penggambaran yang disebutkan oleh pemiliknya itu sebagai bayyinah, yang menunjukkan barang ini memang milik dia. Fala yahtaju ila syuhudin wala ila yamin, tidak memerlukan saksi-saksi dan tidak perlu sumpah. Apalagi kalau sudah 2 tahun 3 tahun, kita tak perlu resitnya mana, sudah hilang lah resitnya. Ini beli bertahun-tahun yang lalu misalkan. Tayyib. Li'anna wasfaha huwa bayyinatuha, karena kemampuan dia untuk menyebutkan sifat barang itu adalah bayyinahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah. Cukup itu sebagai bayyinah. Dia mampu menyebutkan sifat-sifatnya. Kata beliau, ini pula adalah masalah laki, anak temuan itu. Tahu-tahu seorang ibu datang mengatakan, katanya Anda menemukan anak, itu mungkin anak saya kok. Nah, kita akan menuntut dia menyebutkan sifatnya. Kalau ada 2 orang, maka kata Imam Ahmad, dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim di situ, barang siapa mampu menyebutkan sifat tersembunyi dari anak itu, berarti ini milik dia. Mungkin apa? Ada tahi lalat di buntutnya atau di apa? Entahlah. Waktu anak saya lahir, tahu-tahu ada lalat suka dia. Itu apa? Itu tambahan lucu aja. Bukan foto-foto tahi lalat ya. Baik. Intinya adalah itu sebagai bayyinah, memang dia pemiliknya. Buktinya dia tahu sifat-sifat yang tersembunyi dari barang itu, yang orang lain mungkin tak tahu. Kemudian kata beliau, fa bayyinatu kulli syai'in bihasabih. Bayyinah dari setiap perkara itu sesuai dengan kadarnya. Dan ini juga dibahas dengan bagus oleh Ibnul Qayyim dengan panjang. Bayyinah itu apa saja contohnya, sampai bahkan qarinah yang sangat sederhana, sampai yang paling akhir yaitu apa? Yaitu bayyinatul yad, yaitu berupa tangan. Barang yang tidak ada bukti sama sekali, tapi secara asalnya barang itu menempel di badan kita, itu adalah milik kita. Walaupun tak ada nama, jelas kalau kita suruh mana bayyinah baju itu milik Anda, susah kita, gimana ya? Tapi asalnya barang itu menempel di kita adalah milik kita. Itu bayyinah yang paling lemah. Kalau tidak ada bayyinah yang lebih kuat, ini sudah cukup. Baik. Fa innal bayyinata ma abanal haqqa wa adharah. Karena yang namanya bayyinah adalah sesuatu yang menjelaskan kebenaran dan menerangkan kebenaran. Dari abana yubinu, yaitu apa? Memisahkan dari yang lain. Baik. Wa wasfuha kafin fi dzalik. Menyebutkan sifat barang itu cukup untuk sebagai bayyinah bahwasanya orang ini adalah pemiliknya. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Bayyinah suatu perkara itu sesuai dengan kadarnya, karena makna bayyinah adalah ma abanal haq wa adharah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.